Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Doa kami dimanapun kita berada, kita selalu penuh dengan ucapan syukur. Senang sekali saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Zion Church of Christ. Sepanjang bulan November ini, gereja kita akan membahas mengenai family yang merupakan salah satu dari 7 nilai yang ada di Zion Church of Christ. Kita akan sama-sama belajar bagaimana menerapkan karakter Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, mari kita sama-sama tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Sebentar lagi kami akan memasuki pujian dan penyembahan, serta belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini, berkati Pastor Romi, berkati seluruh pelayan Tuhan Yesus yang melayani pada hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar hanya nama-Mu sajalah yang ditinggikan. Kami buka ibadah ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Zion Church, are you ready to praise God today? Hallelujah! Come on, let's give a shout of praises and clap your hands in the air now. Come on! Woo! Hey! Jesus is so good. Woo! Let's sing it together. Come on. Melukis cakrawala
Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi. Kita bawa korban syukur, bawa masuk dalam hadirat. Haleluya. Terima kasih Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu,
Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau Allah yang baik. Dalam segala hal yang kami alami Tuhan, Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Tangan-Mu senantiasa ada buat kami. Dan Engkau selalu menuntun langkah kami Tuhan. Karena itu saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu, kita sama-sama bersatu dalam doa untuk beberapa pokok doa yang diberikan oleh saudara kita. Mari kita bersatu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada buat kami. Apapun Tuhan yang kami hadapi, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Saat ini kami juga mau menaikkan beberapa doa Tuhan dari saudara kami. Buat saudara kami yang akan lahiran Tuhan, agar Engkau yang sertai dalam prosesnya, dalam persiapannya, sampai dengan lahiran semuanya bisa berjalan dengan lancar. Engkau yang pakai Tuhan, dokter, suster, semua yang membantu, agar semuanya juga berjalan dengan baik, ibu bersama dengan bayinya juga sehat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemulihan tangan orang tua saudara kami yang habis tertabrak motor, agar Engkau yang pulihkan Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, agar tangannya bisa pulih seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti biasa. Kami juga mau berdoa buat saudara kami yang punya rencana untuk melaksanakan resepsi pernikahan di bulan Desember. Engkau yang sertai dia Tuhan, agar persiapannya juga bisa berjalan dengan lancar. Sampai dengan nanti hari resepsinya, semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang lawat Indonesia Tuhan, dari Aceh sampai Papua. Semuanya penuh dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau yang urapi Tuhan para pemimpin Indonesia, agar mereka bisa memiliki roh takut akan Tuhan, dan mereka bisa bekerja untuk kepentingan rakyat saja. Dan juga kami mau berdoa agar Indonesia bisa pulih dari COVID-19. Kami bersyukur atas proses vaksin yang sudah mulai tersedia Tuhan. Engkau yang berkati distribusinya, Engkau yang berkati agar semuanya juga bisa ready dalam waktu yang cepat. Dan agar vaksin yang tersedia juga bisa meminimalkan, bisa mengurangi Tuhan penyebaran COVID ini. Di saat yang bersamaan Yesus, kami juga mau mengucap syukur Tuhan atas jiwa-jiwa yang telah dibaptis selam tanggal 14 November kemarin. Yes, Yesus, mereka adalah milik-Mu. Dan juga tak lupa kami bersyukur Tuhan atas hasil rapid test negatif saudara kami. Yes, Engkau senantiasa menjaga dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kebaikan kemurahan-Mu Tuhan telah Engkau siapkan buat kami semua yang percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Yesus, saya mau mengajak untuk membaca ayat renungan minggu ini yang diambil dari Markus 11 ayat 24. Saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan baca bersama. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Kita baca bersama. 3, 2, 1. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Semoga ayat renungan ini bisa mengingatkan kita Tuhan, bahwa doa kita memiliki kuasa yang begitu besar. Baik itu dalam doa keluarga, doa pribadi, doa dalam komunitas sel kita, maupun doa yang tadi kita doakan bersama di setiap hari minggunya. Mari kita angkat pujian ini. Tiada yang dapat gantikan luhurnya
atasku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Tiada pernah kau lupakan semua janjimu, kesetiaanmu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Ku angkat tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau Yesus Tuhan terbaik bagi kami. Setia sampai Hanya Kau Yesus, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagimu. Setia sampai akhir hayat menyembahmu, Yesus yang terbaik bagiku. Hai, selamat hari Minggu. Senang bisa menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini.
Saya selalu percaya bahwa setiap hal yang baik itu saja senantiasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan senantiasa kita percaya bahwa sepanjang bulan November ini merupakan bulan yang diberkati bagi setiap kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita mengimani segala hal yang baik ini. Kita mengimani bahwa ketika kita bersatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kita senantiasa ada di dalam Yesus. Yesus Kristus ada di dalam kita. Dan kita mengimani setiap penyediaan, setiap jaminan yang Tuhan sediakan berlaku ajaib buat kita dan seluruh keluarga kita. Saya mau ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu ini. Kami percaya bahwa ini merupakan kesempatan untuk kami boleh menikmati kembali segala berkat kemurahan Tuhan. Maka Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dimanapun setiap kami berada, berkati setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka semuanya diberkati yang sejahtera. Sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Setelah itu kami juga akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Maka doaku Tuhan, biarlah setiap kata kalimat firman Tuhan juga menjadi berkat, menguatkan, mengingatkan kami akan kemurahan Tuhan, akan jaminan Tuhan sediakan. Dan senantiasa Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap anak-anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjaminkan ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara untuk baca satu firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, yang terambil yaitu di dalam Matius pada pasal 26 pada ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29 dikatakan begini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Garis bawahi di sana dikatakan, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Nah, dalam sakramen tubuh dan darah Yesus Kristus, yaitu tersedia perjanjian Tuhan bagi kita, yaitu untuk hidup di dalam kekekalan. Oke, di surga tentunya. Nah, sebagaimana yang kita lakukan di bumi saat ini, kita seperjamuan kudus bersama keluarga kita juga, maka suatu hari, Anda dan saya, kita semua akan diundang untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba di sorga. Itu yang tertulis di dalam Wahyu 19 pada ayat 19. Nah, Yesus juga menyebutkan di dalam Injil Lukas pada pasal 22 pada ayat yang ke-8 dikatakan bahwa perjamuan kudus disamakan dengan perjamuan Paskah. Artinya, bagi orang Yahudi, Paskah pada zaman itu diperingati sebagai peristiwa keluarnya mereka dari Mesir, menjadi bangsa yang merdeka dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan menuju tanah perjanjian. Nah, perjamuan Paskah sendiri menyangkut satu hal utama, yaitu perjamuan Paskah berbicara mengenai korban pengganti. Ada anak domba jantan berumur setahun yang disembelih menggantikan setiap anak sulung Israel, sehingga mereka diluputkan dari kematian dan tetap hidup pada waktu mereka di malam terakhir sebelum mereka keluar dari Mesir. Nah, Tuhan Yesus adalah anak domba Allah sebagai korban yang menggantikan kita, menggantikan Anda dan saya di atas kayu salib, dan yang telah menghapuskan dosa-dosa kita. Ia yang tidak bercacat celah rela berkorban, agar apa? Agar hidup kita diselamatkan, agar hidup kita disembuhkan, agar hidup kita juga dikenyangkan atau berlimpah, yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Maka di dalam Keluaran pada pasal 12 juga perjamuan Paskah pada zaman itu dilakukan oleh setiap anggota keluarga, yaitu bukan hanya orang tua, tetapi juga termasuk anak-anak. Nah, darah domba itu dioleskan oleh setiap orang tua di ambang pintu rumah mereka masing-masing. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi sekarang Anda dan saya bersama keluarga kita yang saat ini kita seperjamuan kudus, korban tubuh dan darah Kristus adalah berkat dan anugerah Tuhan buat seluruh anggota keluarga, termasuk juga bayi dan anak-anak. Karena pengorbanan darah Yesus adalah perjanjian keselamatan untuk seluruh keluarga kita. Artinya, kita menang atas maut, kita menang atas segala virus, kita menang atas segala penyakit apapun juga. Dan hari ini, jaminan itu diberikan buat Anda dan saya. Amin. Percayalah, ketika kita menerima tubuh darah Yesus, jaminan janji Tuhan ini menjaminkan buat Anda dan saya. Di bumi, suatu hari kita akan berkumpul kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Amin.
Mari kita angkat rotinya di atas kepala. Bersama-sama dengan saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini kami bersama keluarga tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit. Kami bersama keluarga dijaminkan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Maka kami mengimani apa saja kami pegang kerjakan diberkati berhasil. Kasih karunia, berkat pertolongan mujizat Tuhan ada bersama kami. Maka Tuhan menjaminkan kemenangan, Tuhan menjaminkan sukacita. Oleh bilur-bilur Tuhan, kami bersama keluarga sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula kita mau mengangkat anggur ini dan kita berdoa ini menjadi darah Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji saling mengasihi, mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Maka oleh darah anak domba Allah, yaitu darah Yesus, dari kepala sampai telapak kaki, kami sehat sempurna. Bahkan kami dijagai pasukan malaikat. Kami dijaminkan, yaitu punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Dan tidak akan ada celaka, mara bahaya, malapetaka yang bisa menyerang kami. Mulut kami penuh kuasa, tangan kami penuh kuasa. Kami dijaminkan hidup di bumi, sama seperti di sorga. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami usahakan kerjakan, diberkati berhasil. Kami menolak segala bentuk virus. Kami menolak segala virus berbahaya. COVID-19 tidak berkuasa bagi hidup kami. Meterai darah Yesus ada bersama kami, bersama keluarga kami. Dimanapun kami melangkah, kami aman terlindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang ibu umur 85 tahun, saudara. Usia tidak muda lagi. Dokter memvonis ada begitu banyak, ada belasan penyakit. Begitu banyak penyakit dan dia harus konsumsi obat terus-menerus. Maka suatu hari, saudara, anaknya konsultasi dan dicerahkan oleh salah satu jemaat kami bahwa didoakan dengan sakramen minyak. Lalu juga digunakan dengan minyak zaitun tentunya. Dan ternyata, saudara, sejak dia memakai minyak zaitun didoakan, satu persatu obat-obatan yang harusnya dikonsumsi oleh ibu tersebut itu dilepas satu persatu. Dan ibu itu akhirnya sampai hari ini dia bilang, kerjanya dia bukan minum obat lagi. Kerjanya dia adalah minum minyak zaitun ini, saudara. Setiap hari dia minum minyak zaitun. Oleh sebab itu, setiap kali habis, dia beli botol minyak zaitun yang 1 atau 2 liter. Nanti dia kirim ke rumah saya doakan, itu saja konsumsinya. Jadi artinya, sampai hari ini dia sehat, saudara. Dia tidak konsumsi obat-obatan lagi. Dokter yang periksa dia bilang, ibu ini sehat. Obatnya sudah lepas. Enggak darah tinggi lagi, biasa tuh orang tua ya. Jantung enggak sakit lagi. Semua tubuhnya sehat. Jadi benar-benar sudah lepas dari obat-obatan. Kerjanya cuma setiap hari mengkonsumsi minyak zaitun. Saya percaya bahwa Tuhan memberi perintah ini. Mujizat Tuhan juga terjadi buat setiap kita. Amin. Mari kita angkat minyak ini, ikuti doa saya. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan. Setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir jagai kami, proteksi kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh jahat kami lumpuhkan, kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang kami sentuh, pegang, kerjakan, diberkati berhasil. Inilah minyak urapan. Nah, silakan Anda boleh oleskan di atas kepala saudara. Dan setiap anggota keluarga yang bersama dengan Anda boleh urapi, Anda boleh berdoa bagi mereka. Percayalah, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan senantiasa menyertai dan memulihkan setiap kita. Baik, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan di minggu ini, judul yang saya bawakan adalah First Love, atau disebut juga dengan kasih mula-mula. Yang terambil di dalam Wahyu pada pasal 2 ayat 1-7. Di layar monitor Anda ada, saya akan bacakan buat saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu,
baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, melalui tulisan kitab Wahyu ini, Tuhan hendak menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui semua hal baik yang setiap orang percaya telah lakukan. Jemaat di Efesus ini tidak duniawi, walaupun mereka bisa saja memilih untuk demikian. Justru sebaliknya, dengan berani mereka menunjukkan kebenaran yang mereka percayai di dalam Tuhan. Secara fisik, ini masalahnya, secara fisik mereka tetap semangat melakukan pelayanan untuk Tuhan. Tetapi, pelayanan mereka tidak lagi melakukannya seperti di awal ketika mereka melayani Tuhan. Mereka menjadi terjerumus, yaitu ke pekerjaan atau pelayanan rutinitas belaka. Sampai Tuhan berkata bahwa mereka telah meninggalkan kasih-Nya yang semula. Nah, hal inilah sebenarnya yang seringkali tidak kita sadari, bahwa tanpa kasih, itu persoalannya. Tanpa kasih, pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan menjadi tidak ada artinya. Tanpa kasih, semuanya tidak ada faedahnya. Entah itu bagi diri kita, ataupun bagi juga Tuhan. Itu tidak ada faedahnya. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus di dalam 1 Korintus pada pasal 13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Bahkan ayat yang ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Bukankah problem seperti ini juga banyak kali terjadi di sekitar kita? Itu bisa ada di dalam keluarga, bahkan tidak sedikit juga terjadi di dalam diri para pelayan yang ada di dalam gereja. Seseorang yang kehilangan kasih yang semula itu dapat mempengaruhi cara dia bersikap kepada seseorang yang seharusnya dia mengasihi, itu berubah menjadi hambar. Sama seperti perasaan suami dengan istri yang sudah kehilangan kasihnya kepada pasangannya. Sehingga rumah tangganya pun itu dapat menjadi hambar. Dan menurut penelitian para ahli, bahwa dikatakan berlalunya waktu dapat menyebabkan kasih itu menjadi pudar. Oke, dalam perjalanan waktu. Kehilangan kasih semula juga bisa terjadi karena perasaan bosan. Bisa juga karena sikap sombong, yaitu sudah merasa tahu segalanya, atau merasa tidak butuh orang lain, karena perasaan mampu untuk berdiri sendiri, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, mengapa sih kasih mula-mula ini begitu penting di mata Tuhan? Padahal ada begitu banyak hal baik yang luar biasa yang telah dilakukan oleh jemaat yang ada di kota Efesus. Jemaat di kota Efesus bukan berarti orang-orang yang tidak melakukan hal yang baik. Banyak hal yang baik mereka lakukan. Saya coba bagikan kepada saudara, hal-hal baik apa saja yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Yang pertama, mereka melayani dengan berjerih lelah dan melakukannya dalam ketekunan. Ya, mereka tekun dan rela berlelah-lelah dalam melakukan pelayanan mereka. Berikutnya, mereka tidak memberikan peluang bagi orang jahat. Mereka tidak sabar dengan orang jahat. Mereka langsung tegur. Mereka tidak kompromi dengan orang jahat. Berikutnya lagi dikatakan, mereka juga menguji orang yang mengaku dirinya sebagai rasul. Mereka tidak mudah percaya dengan orang-orang yang datang bawa perkataan, saya mendapat penglihatan dari Tuhan. Tuhan berkata ini, Tuhan berkata itu. Dan mereka benar-benar mengujinya dengan
ketat, artinya mereka punya standar yang ketat. Lalu juga mereka tetap sabar dalam penderitaan, artinya sabar dalam penderitaan karena nama Yesus. Mereka tidak komplain, mereka bisa bersabar di area itu. Mereka juga memiliki semangat yang tinggi di dalam pelayanan mereka. Dan satu lagi juga, mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Apa yang mereka benci? Yaitu kemunafikan. Pengikut Nikolaus adalah orang-orang yang berzina, menolak pekerjaan Roh Kudus, dan kerap kali menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, atau mencari keuntungan pribadi dengan menggunakan nama Yesus. Nah, mohon dicatat baik saudara, jangan sampai kita keliru bahwa kalau Tuhan membenci pengikut Nikolaus, jangan ditafsir ayat ini bahwa Tuhan membenci orang yang namanya Niko, sehingga ada orang mengajarkan kepada jemaatnya bahwa Tuhan benci yang namanya Niko. Tidak saudara, ayat ini tidak mengajarkan demikian untuk kita membenci yang namanya Niko. Yang dibenci bukan orangnya oleh Tuhan, tapi perbuatannya. Jadi mohon dicatat baik, bukan namanya. Amat berbahaya sekali kalau seorang pemimpin gereja mengajarkan jemaatnya bahwa Tuhan membenci orang yang namanya Niko. Itu keliru sekali. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Yang dibenci adalah perbuatan dari para pengikut Nikolaus. Nah, juga ada beberapa indikator yang coba saya bantu kepada saudara untuk menunjukkan bahwa seseorang telah meninggalkan, yaitu kasih mula-mula kepada Tuhan. Apa saja indikatornya? Yang pertama adalah indikatornya yaitu mereka melayani Tuhan hanya seadanya saja. Mungkin kita masih aktif melayani Tuhan, kita buat koreksi ya. Tapi pelayanan itu tidak lagi timbul dari hati yang haus dan lapar akan Tuhan, melainkan hanya karena tugas dan rutinitas, seperti orang kerja, seperti itu saudara. Artinya dia melayani mungkin, dia dapat penghasilan, and then selesai, itu aja. Ini indikator pertama, kehilangan kasih mula-mula. Indikator yang kedua adalah timbulnya rasa malas untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Yaitu waktu untuk berdoa, waktu untuk menyembah Tuhan secara pribadi, waktu untuk merenungkan firman Tuhan juga itu berkurang sekali di dalam kehidupan orang tersebut. Ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga adalah tidak lagi dia memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan dia. Artinya dia lebih disibukkan dengan urusan-urusan pribadi, urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan hobi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Tuhan mengingatkan bahwa ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh, kata Tuhan. Dan dikatakan bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan dalam Wahyu 2, ayat yang kelima, 5a dan 5b. Ini menjadi penting bukan hanya untuk kegiatan pelayanan sebenarnya. Bukan hanya untuk kegiatan pelayanan rohani, tetapi juga untuk interaksi kita di dalam keluarga. Baik suami istri, orang tua dengan anak, antara keluarga, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui tentang hilangnya kasih mula-mula ini, sebaiknya kita melihat dulu dari kondisi kota Efesus itu sendiri. Saya ajak saudara untuk melihat bagaimana sih sebenarnya kota Efesus itu di zaman itu. Nah, Efesus adalah kota yang mempunyai pelabuhan yang sangat besar, bahkan salah satu yang terbesar saat itu. Memang sengaja dibuat demikian karena Efesus adalah titik temu dari 3 jalur perdagangan besar dan menjadi salah satu pusat niaga yang terpenting pada zaman Kekaisaran Romawi. Para pedagang besar Asia yang ingin berdagang ke Eropa, maka akan melalui jalur ini dahulu. Jadi bisa dibayangkan saudara perputaran uang yang ada di kota itu dan gemerlap dunia entertain serta gaya hidup orang-orang yang ada di kota Efesus. Efesus juga menjadi pusat, yaitu penyembahan Dewi Artemis, dan masih banyak juga kuil-kuil lainnya. Sebagai pusat penyembahan kepada dewa-dewa, juga pusat penyembahan kepada patung kaisar yang pada waktu itu harus dipercaya sebagai titisan dewa. Nah, jika kita menengok ke dalam kuil-kuil Dewi Artemis, maka akan kita lihat di sana ada praktek-praktek penyembahan dengan melakukan, mereka melakukan free sex atau prostitusi. Gadis-gadis yang bertugas sebagai imam di dalam kuil itu merangkap sebagai PSK seperti itu, saudara. Yang katanya jika pengunjung yaitu melakukan hubungan yaitu dengan imam-imam wanita tersebut, maka pengunjung atau orang itu sedang menyatukan dirinya dengan sang dewi sesembahan mereka. Nah, selain itu juga Efesus adalah kota yang memiliki suaka politik
Artinya banyak sekali penjahat-penjahat yang coba lari ke Efesus untuk mendapatkan perlindungan. Jika mereka berhasil sampai ke Efesus, maka mereka akan mendapatkan suaka dan bebas dari hukum sebelumnya yang mereka telah dituduhkan. Jadi sampai di sini saudara dapat kita lihat dan dapat kita bayangkan seperti apa sih kota Efesus itu, yaitu menjadi, mohon maaf ya, menjadi apa, gado-gadonya Asia pada saat itu. Kumpul, campur semuanya di situ. Kebobrokan moral itu menjadi makanan sehari-hari di kota tersebut. Jadi kita dapat membayangkan betapa sulitnya sebenarnya jemaat Kristen pada saat itu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan di bawah tekanan yang luar biasa seperti itu. Karena pada saat itu kekristenan merupakan yaitu kelompok-kelompok kecil atau kelompok minoritas yang ditekan dari kanan, ditekan dari kiri, baik dari orang-orang yang di luar Allah maupun dari orang-orang Yahudi sendiri. Nah, Tuhan memang mengakui bahwa ada sesuatu yang benar yang dilakukan jemaat Efesus di dalam melawan tekanan-tekanan di kota Efesus. Namun demikian, saudara, ternyata ada hal yang dicela oleh Tuhan bahwa jemaat Efesus ini telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan terlihat sangat menegur dengan keras. Bahkan terlihat Tuhan akan memberikan konsekuensi kepada jemaat di Efesus jika mereka tidak bertobat. Hal ini terlihat sangat serius. Jadi, apakah itu kasih mula-mula sehingga Tuhan begitu kuat memperingatkan jemaat yang ada di kota Efesus? Kita mungkin berpikir, saudara, bahwa jemaat di Efesus ini sudah kurang semangat kali dalam melayani Tuhan. Mungkin jemaat Efesus ini ada rasa kecewa dan lain sebagainya. Pernah saudara mengalami kekecewaan seperti itu? Ya, saya juga pernah di dalam pelayanan ketika saya berpikir hamba Tuhan yang saya lihat, saya kagum. Wah, ini hamba Tuhan hebat nih. Ternyata dalam beberapa tahun pelayanannya, terbukti dia melakukan hal yang cemar, hal yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya oleh pikiran saya. Ada rasa kecewa, ada rasa menjadi nggak mood, ada rasa menjadi, aduh, nggak nyaman nih melihat kok ada orang seperti itu. Nah, saudara, sebenarnya apakah jemaat Efesus modelnya seperti ini? Nah, masalah yang ada di dalam jemaat Efesus itu bukan terletak di dalam semangat mereka. Bukan sebenarnya. Mereka justru dikatakan sangat bersemangat menjaga ajaran Tuhan. Mereka juga semangat dalam melayani Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ketiga dalam bacaan kita tadi, Tuhan mengatakan bahwa jemaat Efesus dikatakan tidak mengenal lelah. Nah, masalahnya ada di dalam kasus yang disebut Tuhan sebagai kasih-Mu yang semula. Garis bawahi lagi bahwa kasih-Mu yang semula. Nah, disinilah keunikan dari cara Tuhan dalam menggambarkan sebuah hubungan. Bahwa tidak ada hubungan yang terjadi tanpa dimulai dengan adanya sikap saling mengasihi. Yang mana ini menjadi suatu penggerak untuk terjadinya interaksi antara kedua belah pihak. Gambaran sikap mengasihi atau cinta kasih itu telah dimulai dari institusi keluarga mula-mula, yaitu Adam dan Hawa. Yaitu sikap Adam yang mau menerima kehadiran Hawa di sisinya menunjukkan bahwa sikap kasihnya kepada Hawa. Demikian pula sikap Hawa yang menerima jati dirinya ditetapkan oleh Adam dapat diartikan sebagai sikap cinta serta penundukannya kepada Adam. Nanti saudara bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 23. Nah, inilah yang disebut dengan kasih mula-mula atau first love. Nah, kasih semula atau kasih yang mula-mula dapat kita ibaratkan kasih dalam suasana jatuh cinta sebenarnya. Jika Anda pernah mempunyai kekasih, Anda tentu bisa merasakan suasana kasih ketika sedang jatuh cinta. Betul ya? Orang yang berpacaran pasti bisa mengerti apa yang saya katakan. Anda tentu bisa merasakan suasana kasih ketika sedang jatuh cinta. Kasih mula-mula itu menampakkan dirinya sebagai kasih yang murni. Tidak campur aduk dengan yang lain. Karena itu dia juga hangat, menggetarkan, serta bersifat spontan. Jauh dari sikap pura-pura, jauh dari sikap yang namanya rekayasa. Kasih mula-mula juga tidak pernah mau menyakiti serta rela untuk berkorban tanpa merasa dikorbankan. Memberikan apa saja demi yang dikasihinya, yaitu kasih yang menggelora, kasih yang menutupi segala sesuatu, dan kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi. Nah, setiap pasangan tentunya memahami akan kasih mula-mula ini. Dengan demikian, inilah sebenarnya yang membuat kita dapat memahami mengapa Tuhan begitu kuat membela kita, hingga Tuhan rela mati di atas kayu salib. Jawabannya karena kesetiaan Tuhan dalam menunjukkan cintanya yang tidak pernah berhenti untuk mengasihi umat manusia.
Yohanes pada pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mazmur 100 ayat 5 juga berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu selalu mengasihi, tidak pernah berubah, bahkan dikatakan turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah, banyak pengajaran yang mengatakan melalui Wahyu pasal 2 ini, jika kita saat berjalan dengan Tuhan, lalu juga dalam kehidupan keluarga, kemudian ketika kita ada rasa down, seperti yang tadi pernah saya ceritakan, merasa berat, timbul susah hati, itu artinya kita telah kehilangan kasih mula-mula. Ada orang-orang yang mengajarkan demikian. Lalu maka kita harus minta kepada Roh Kudus agar kita dapat disegarkan kembali dengan perasaan kasih yang mula-mula. Ternyata Wahyu pasal 2, saudara, tidak mengajarkan seperti itu sama sekali. Tidak demikian yang diajarkan. Problemnya adalah kita telah kehilangan kasih. Yang mula-mulanya kita melakukannya dengan kasih. Kita telah kehilangan kasih. Itulah problemnya sebenarnya. Karena 1 Korintus 13 pada ayat yang keempat dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Lihat ini kasih. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya, kasih bukan berbicara tentang perasaan, tetapi mau melakukan. Itu kasih. Jikalau perasaan berat dan kesusahan hati itu terhubung dengan kehilangan kasih mula-mula, kalau seandainya rasa berat di hati, ada kesusahan di hati itu terhubung dengan kehilangan kasih mula-mula, lalu pertanyaannya begini, saudara, bagaimana halnya dengan Yesus yang pernah ada di dalam situasi tersebut? Dalam Matius 26 ayat 38, Yesus mengalami situasi ini. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Lihat, Yesus down. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Pernahkah Anda merasakan beban yang begitu berat sampai mau mati? Pernah rasanya seperti itu? Oke, jangan khawatir. Tuhan Yesus pun pernah merasakan hal yang sama seperti yang Anda rasakan. Pernahkah karena permasalahan yang begitu berat kita berdoa kepada Bapa, mengungkapkan hati bahwa kita ingin persoalan ini lalu daripada kita? Pernah berdoa? Beratnya persoalan, kita berdoa sama Tuhan? Jangan khawatir. Yesus pun pernah melakukannya. Bahkan dalam beban berat yang dia memikul itu, dia mengulanginya sampai 3 kali dalam doanya. Tetapi Yesus juga berkata di dalam Matius 26 ayat 39, dia berkata begini, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Mengapa di dalam ketertekanan yang begitu hebat, Yesus memilih hal itu terjadi? Lihat, dia tidak mementingkan kepentingan dia. Jawabannya karena Yesus mengasihi kita semuanya. Karena dia sedang melakukan kasihnya untuk setiap kita. Perasaannya memang sedang down, sedang tidak mood, sedang mau mati rasanya. Tetapi Yesus tetap memilih untuk melakukan kasih kepada Anda dan saya. Perasaan kita bisa up, bisa down. Sedang suka dengan seseorang atau sedang tidak suka dengan seseorang. Sedang nyaman dengan seseorang atau sedang marah dengan seseorang. Ya, itu biasa ya. Kalau kita punya perasaan lagi nyaman, ketemu dengan dia. Kalau enggak, kita nggak mau ketemu dengan dia. Tetapi, melakukan kasih itu bukan masalah perasaan. Melakukan kasih adalah sebuah pilihan keputusan. Nah, saya mau bantu saudara. Langkah apakah yang harus dilakukan untuk kembali kepada kasih mula-mula? Karena judul kita adalah First Love. Maka Wahyu pada pasal 2 ayat 5a dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita kembali kepada kasih mula-mula adalah ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Langkah pertama adalah sikap sadar. Sadari dulu akan perbuatan keliru yang selama ini telah kita lakukan tanpa sadar, itu telah menjadi habit. Dan hari ini Roh Kudus menyadarkan setiap kita. Sadar dulu saudara, bahwa kita telah menjadi habit sesuatu yang salah kita lakukan. Itu yang pertama, bahwa kita mengingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Lalu yang kedua yang kita lakukan adalah bertobatlah. Artinya apa?
setelah sadar berhenti untuk terus melakukan perbuatan yang keliru tadi. Sadar itu menghentikan. Oke, ya kan? Nah, perbuatan keliru tadi, dan itu dibutuhkan apa? Respon segera untuk berbalik. Putar balik. Tadinya menghadap ke tempat yang salah, segera putar balik dari jalan yang salah. Karena kata bertobat di situ digunakan dalam bahasa Yunani, itu disebut dengan metanoeson. Oke, yang ditulis dalam bentuk aorist imperatif. Artinya ini merupakan perintah untuk bertobat. Ini perintah yang menuntut untuk tindakan segera, bukan nanti. Bukan tunggu-tunggu, tapi lakukan segera, gitu loh saudara. Nah, artinya kalau saudara mau kembali kepada kasih mula-mula, Anda mesti segera melakukan. Jangan tarsok-tarsok gitu loh. Ya, lihat nanti deh. Ya, lihat nanti deh. Saya cuma mau katakan, ini langkah yang kedua adalah bertobat. Lakukan segera. Langkah yang ketiga adalah lakukan lagi seperti dari awal. Lakukan lagi seperti dari awal. Pernah ke pom bensin? Pernah ke SPBU kalau Anda mau isi bahan bakar? Setiap kali mau mulai isi, petugasnya akan berkata apa? Kita mulai dari nol ya, gitu kan? Itu dia. Pada saat awal bertobat, kita begitu menggebu-gebu. Betapa hati kita bergelora akan Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan, dan mau melakukan apapun bagi Tuhan. Betul ya? Nah, kalau dalam hubungan suami istri, demi kekasih pada waktu pacaran, apapun kita rela. Kita rela lakukan. Walaupun ada hal-hal yang akan kita korbankan, kita rela melakukannya. Nah, maksudnya adalah, kalau kita mau kembali kepada kasih mula-mula, lakukan lagi seperti dulu. Buat lagi seperti dulu. Makanya, kata lakukanlah di situ untuk melakukan kembali, itu disebut dengan poieson. Poieson itu dituliskan juga sama, yaitu dalam bentuk aorist imperatif. Artinya, lakukan segera. Lakukan lagi seperti dari awal. Jangan tunda. Lakukan langsung segera. Ini merupakan perintah yang menuntut tindakan segera. Lakukan. Itu dia, saudara. Jangan jangan nanti. Tapi lakukan untuk kita mau mengerjakannya. Untuk mendapatkan kasih yang semula. Nah, kasih yang semula itu menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Aspek yang kedua adalah kasih persaudaraan. Nah, kasih kepada Tuhan itu adalah, dikatakan begini saudara penjelasannya, bahwa tanpa hati yang mengasihi Tuhan, semuanya ini mungkin dapat dinyatakan tepat seperti jemaat Efesus. Jikalau orang Kristen dan para rekan gembala sidang, yaitu kalau engkau mengatakan mengasihi Tuhan tetapi engkau hanya mengejar kepopuleran, nama pribadi untuk melakukan semua perbuatan baik tadi, saya takutnya nanti apabila nama baik dan kedudukan itu sudah nggak ada lagi, maka kita tidak mungkin atau tidak mau lagi melakukan pekerjaan baik. Dan yang parahnya, saudara, kalau orang-orang yang hanya mengejar nama baik, yang orang-orang hanya mengejar yaitu kepopuleran gitu, saudara, maka mereka berusaha menjaga nama baik mereka, dan mereka berusaha menjaga kedudukan mereka dengan menghalalkan segala macam cara dan daya upaya. Itu kali yang saya lihat, saya jumpai. Inilah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Hanya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati yang tidak memperhitungkan untung dan rugi. Hati yang tidak memperhitungkan kepopuleran pribadi. Itu merupakan tetap untuk memancarkan terangnya Tuhan. Maka Tuhan meminta umatnya untuk tetap memelihara kasih yang semula kepada Tuhan hingga selama-lamanya. Ini yang perlu kita lakukan. Kasih kepada Tuhan ini. Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua pada ayat 31 dikatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Itu aspek yang pertama, kasih kepada Tuhan. Aspek yang kedua adalah kasih kepada persaudaraan sesama manusia, seperti lambang salib itu. Inilah yang dilakukan jemaat Efesus. Mereka semangat di dalam menjaga ortodoksi. Apa itu ortodoksi? Ketaatan mereka kepada ajaran kebenaran. Mereka taat, semangat melakukan itu. Mereka sangat bersemangat di dalam membasmi ajaran-ajaran palsu. Itu jemaat yang ada di kota Efesus. Oke. Mereka sangat semangat di dalam melayani dan melakukan pekerjaan dan tugas-tugas pelayanan mereka. Tetapi ini yang sering kali terjadi, saudara. Saking semangatnya kita melayani Tuhan, kita melupakan kasih kepada persaudaraan. Sehingga
yang mereka lakukan atau yang kita lakukan di dalam pelayanan kita adalah suatu semangat yang membabi buta. Hajar aja gitu, saudara. Yang penting pelayanan diminta sama Tuhan. Kita nggak pegang etika lagi, ya kan? Kita masuk aja, nggak bodoh amat kita mengasihi orang atau enggak. Yang penting nama Tuhan, kita beralasan seperti itu. Semangatnya membabi buta. Mereka melakukan segala sesuatu, yaitu bukan lagi, ini nih menjadi pelajaran, bukan lagi karena kasih, ya kan? Tapi mereka melakukannya itu bisa jadi mereka melakukan penghakiman. Ada banyak orang lain tapi melakukan penghakiman di sana-sini. Dengan membawa nama Tuhan, dan dia melihat ada orang yang lemah, ada orang yang melakukan kesalahan, wah Tuhan nanti akan cabut kamu nih, Tuhan akan hukum kamu nih. Pokoknya disampaikan dengan penghakiman gitu, saudara. Tentang sesuatu yang benar dan salah dan tidak berlandaskan kasih lagi jadinya dalam menyampaikannya. Tidak berpikir apakah tindakan mereka itu tindakan yang mengasihi atau tidak. Mungkin mereka memperlakukan orang-orang yang salah dengan seenak-enaknya, nakut-nakutin tadi saya katakan. Tidak dengan tindakan mengasihi, dan mungkin juga mereka menganggap bahwa seperti jemaat di Efesus ini, bahwa orang-orang atau orang-orang yang tinggal di kota Efesus itu orang-orang yang bobrok, yaitu yang bobrok moralnya sebagai musuh dan bukan sebagai orang yang perlu dikasihi. Apakah dengan demikian kita melakukan yang mereka anggap benar? Apakah dengan demikian, saudara, orang-orang itu melakukan tadi yang mereka pikir, mereka anggap benar, itu sudah pasti mengasihi Tuhan yang kita pikir benar tadi, tanpa kita mengasihi sesama kita? Jelas tidak, ya. Karena Tuhan berkata bahwa jika seorang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesamanya, dia adalah pendusta. Ingat baik nih pola pelayanan kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, bila kita mengabaikan kasih mula-mula, maka dampaknya adalah Wahyu 2 ayat 5b dikatakan, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Apa artinya? Tujuan keberadaan kaki dian ialah untuk bersinar. Jemaat di Efesus ini sebenarnya sudah mempunyai perbuatan baik. Itu bagus sekali. Anda dan saya mungkin juga sudah melayani Tuhan, sudah memiliki perbuatan yang baik dalam penginjilan kita, dalam pelayanan kita. Tetapi motivasi dan tujuan perbuatan baik jemaat di Efesus ini, mereka mungkin saja untuk reputasi pribadi mereka. Ada orang-orang yang seperti itu, untuk kedudukan, status, dan bukan karena mengasihi Tuhan. Nah, kata mengambil kaki dian dari tempat itu merupakan peringatan yang keras dari Tuhan Yesus. Jikalau kita melayani Tuhan tanpa kasih, Tuhan dikatakan tidak berkenan akan pelayanan kita. Pelayanan yang dikehendaki Tuhan ialah didahului dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kemudian barulah kita bisa melayani. Hal ini sama dengan prinsip Tuhan Yesus tatkala menguji Rasul Petrus. Dikatakan, adakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini, Petrus? Dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Itu juga yang ditanyakan kepada kita, apakah engkau mengasihi Tuhan juga lebih dari apa yang ada di dunia ini yang mungkin menjadi milikmu saat ini? Tujuan keberadaan kaki dian ialah untuk bersinar. Kaki dian untuk menopang, yaitu sinar daripada lampu. Nah, jikalau kaki pelita itu diambil, dipindahkan oleh Tuhan, dan kaki pelita itu tidak lagi terdapat pada jemaat itu, maka ini bermakna jemaat itu tidak lagi bisa memancarkan sinar. Barangkali kita bisa artikan sebuah jemaat kalau secara menyeluruh, ya, atau seorang anak Tuhan kalau secara pribadi, yang dulunya dikenal, ada orang melayani mungkin dulunya dikenal hebat, sangat hebat, pelayanannya luar biasa, memberi terang bagi banyak orang. Kemudian dengan berlalunya waktu, dia mengalami kemerosotan dalam pelayanannya, dan mungkin Anda bisa mencari contohnya sendiri di sekeliling Anda. Bukan bermaksud untuk menghakimi, tetapi ini cuma sebagai bantuan untuk pengertian saja, saudara, bahwa jemaat ataupun hamba Tuhan yang mengalami kemerosotan tadi, saudara, ini tidak lagi mampu menjadi pelita yang memberi terang. Kenapa demikian? Karena ketika dia kehilangan kasih, melayani tidak dengan kasih, pelitanya sudah diambil Tuhan dan dipindahkan Tuhan ke tempatnya yang lain. Makanya kehilangan kasih mula-mula itu ini menjadi penting, berakibat tersingkirnya kaki dian dalam kehidupan orang percaya. Kaki dian sebagai lambang penerang ini sudah tidak berfungsi lagi. Padahal murid-murid Tuhan harusnya menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini.
Nah, nyatalah bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus ialah kehidupan murid-murid Tuhan dalam masyarakat. Kehidupan Anda dan saya. Mereka atau kita harus dipandang oleh orang lain sebagai teladan hidup dari kuasa dan kasih karunia Allah. Teladan yang menggairahkan orang lain untuk mengikuti jejak terang mereka. Nah, kehilangan kasih mula-mula itu dapat mengakibatkan perasaan yang hambar. Dalam konteks yang sama istilahnya garam, yaitu berperan di sini. Artinya, kalau garam sudah tidak asin lagi, apa gunanya, saudara? Garam sudah tidak asin lagi. Nah, oleh sebab itu, maka pelajaran yang bisa kita petik di hari ini melalui pembahasan firman Tuhan di minggu ini, kejatuhan yang paling dalam adalah jikalau kita kehilangan kasih yang mula-mula atau first love, dan kita tidak mau bertobat terhadap hal itu. Mari kita tanyakan pada pribadi kita masing-masing hari ini. Apakah kita masih memiliki kasih semula dengan Tuhan Yesus dan terus memelihara kasih itu? Pada kesempatan ini saya mengajak setiap kita, mari kita ungkapkan kasih yang semula itu. Kasih yang selalu menggebu-gebu, bagai suasana jatuh cinta. Mulailah dari pasangan Anda. Mulailah Anda mencintai dia seperti waktu berpacaran. Mulailah dari keluarga Anda. Mulailah dari orang-orang di sekitar Anda. Kasih itu bersifat kekal. Inilah modal kita untuk menuju kepada kekekalan, kepada Allah yang kekal. Dan tidak ada kata terlambat, saudara, untuk kita kembali melakukan kasih yang mula-mula tadi. Ini bukanlah mengenai perasaan, sekali lagi, tapi ini mengenai kita bersedia untuk mau melakukannya. Justru saya mau katakan lagi sebelum saya closing, situasi pandemi ini justru sedang mengingatkan setiap kita agar kita kembali kepada kasih mula-mula. Saya takutnya banyak kita yang terlalu santai, yang telah akhirnya meninggalkan kasih mula-mula. Kita telah mencari keuntungan kita sendiri, sehingga tanpa sadar kita telah mengecewakan Tuhan sebenarnya. Kelihatan kita di gereja, kelihatan kita melayani. Tapi situasi pandemi telah menyadarkan kita kembali, untuk kita kembali kepada kasih mula-mula. Selamat menikmati hari Minggu yang diberkati, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami diajarkan kembali, diingatkan tentang kasih mula-mula. Dan Tuhan memang meminta kami untuk hidup di dalam apa yang semula yang pernah kami lakukan. Kami diingatkan untuk sadar. Kami diingatkan untuk bertobat, ambil langkah segera, putar balik. Kami diingatkan untuk lakukan kembali yang dulu pernah kami lakukan bersama dengan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Aku diingatkan, kami semua diingatkan untuk melakukannya kembali. Menjaga api, biarlah roh kami menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka aku berdoa dimanapun kami semua berada, kami semua diberkati. Kasih karunia, kemurahan, anugerah Tuhan senantiasa berlimpah atas kami. Aku berdoa mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sepanjang hari Minggu ini juga diberkati. Berkati juga aktivitas mereka besok di hari Senin, sepanjang seminggu ke depan juga diberkati Tuhan. Kami percaya bulan November ini bulan yang diberkati. Bulan November ini bulan yang dikasihi. Bulan November ini bulan yang penuh makna, bulan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Maka juga Tuhan berkati seluruh tim teman yang sudah melayani, yaitu ikut terlibat dalam pelayanan ini. Berkati setiap mereka sudah membantu di dalam pelayanan, korban di dalam pelayanan ini. Bahkan setiap tangan-tangan yang sudah membantu di dalam pelayanan ini juga diberkati. Apapun yang mereka telah bantu bagi pelayanan Gereja Zion Church of Christ ini, digantikan lipat kali, bahkan ratusan kali ganda. Tidak pernah kekurangan. Tuhan yang selalu kirimkan orang-orang yang tepat. Tuhan selalu kirimkan orang-orang yang luar biasa untuk bekerja bersama di dalam pelayanan ini. Gereja ini milik Tuhan, gereja ini Tuhan yang sediakan. Maka kami percaya Tuhan yang memberkati senantiasa di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala aktivitas. Dan saatnya Tuhan, juga kami akan akhiri. Dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik setiap kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkataan ini. Tuhan Yesus Kristus selalu buat kau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapa saja tinggal dengan kau pasti diberkati. Berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini
sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.